Pak Margo nanti akan mau berbagi dengan kita, luar biasa. Terima kasih Pak Margo. Kita tahu Pak Margo di satu sisi seorang MB yang sangat aktif ya. Tadi di awal Pak saya dengar Pak Gatot nih YouTubersnya Century katanya, ya kan? Pak Margo, kondisi COVID ini memaksa kita, kayak tadi Pak Fendri, kita dipaksa untuk berubah. Setuju ya Pak Margo ya? Ya. Setuju kebetulan aja aku, Mas. Ya, setuju. Kebetulan kita tahu sebelum saat ini semua dipaksa untuk bisa online, ya bikin strategi pemasaran online. Tapi Pak Margo sudah lakukan itu mungkin dari 1-2 tahun belakangan ini, lebih eksis Pak Margo. Pak Margo boleh silakan dibagi ilmunya ke kita semua. Saya serahkan waktu dan tempat ke Pak Margo, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Tommy. Pertama-tama saya ngucapin saya thank you nih buat Century 21 Indonesia, buat manajemen nih. Buat Pak Daniel, ada Bu Susan, Pak Peter, Pak Tommy, Pak Agung, dan yang lainnya. Kedua, saya thank you juga buat Ibu Christine Andriani Wibowo, GM Marketing dari dari Alam Sutra ya. Itu produk Ibu, ini loh Bu, tersounding di beberapa bendera. Saya sering ikut Zoom meeting. Jadi terobosan ya, selain dari Ibu juga ada satu juga dari produk Astra juga tuh yang marketnya tuh premier lah ya. Jadi sesuatu memang lagi beginners punya ide-ide, ini sesuatu ide ya. Di balik ada pandemi seperti ini pasti ada orang-orang yang kreatif. Next, selanjutnya saya thank you juga buat para master nih. Di sini banyak master nih, master gold, master silver, master bronze nih. Orang-orang hebat Century 21 nih, dan ke teman-teman dari marketing associate dari seluruh Indonesia nih. Pak Tommy, ada berapa wilayah nih? Tadi dari Bandung ada ya? Dari Makassar ada Pak Tommy? Makassar hadir juga Pak. Hari ini hadir juga, luar biasa. Jadi saya thank you tadi Bu Christine udah sharing mengenai ular ya. Ngeri-ngeri dekat-dekat Bu Christine, kalau customer bisa dipatok tuh langsung tanda jadi tuh. Ngeri-ngeri sedap ya. Tadi juga Pak Pendri udah bicara dua sisi, primary sama secondary. Pak Andre udah ngasih tip. Ntar saya mau belajar Pak Andre nih, bagaimana belajar ngedit video. Saya belajar juga nih. Ya, oke teman-teman, satu hal saya hanya bilang ke teman-teman, salam sehat, salam properti, kesehatan paling utama. Tetap kita jaga kesehatan, karena kalau kita nggak sehat juga nggak bisa kumpul di sini ya. Tetap berpikiran positif. Teman-teman tahu lah, kalau saya nonton TV ini, saya sebutin lah, nggak apa-apa, TV berita ya, bentar-bentar ada COVID. 575, meninggalnya 582, yang sembuh 686, belum di seluruh dunia hampir 2 juta lebih ya. Ya, jadi hal-hal yang negatif kita dengerin, kita nggak bisa jualan nih. Jadi kita harus ada imun hal positif, kita dengar yang positif supaya kitanya semangat gitu loh. Nah, hari ini saya mau berbagi, mungkin saya juga harus masih banyak belajar. Kebetulan kemarin saya punya kesempatan nih. Pak Tommy bisa di-mute gitu yang suara Pak Tommy? Sebentar. Mungkin Bu Susan kali yang dari itunya, yang hostnya. Sudah di-mute Pak. Sampai saya lupa deh tadi. Saya belajar kemarin dari beberapa teman, saya interview ya. Kebetulan saya lagi work from home nih, banyak waktu untuk baca buku-buku lama yang nggak kebaca, saya baca lagi. Saya bikin video, saya beberapa interview. Ternyata selain saya bicara ke beberapa orang positif, ada Pak Gatot, kemarin saya minta tipnya, ada Pak Yohan, terus ada Pak Andi Natanaya juga, ya. Dari bendera lain tuh saya tanya juga. Ternyata salah satu yang membuat mereka tetap survival, tetap mereka semangat itu adalah pola pikir dari mindset mereka, gitulah. Nah, saya akan sharing nih bagaimana teman-teman ini di saat seperti ini, imun teman-teman bacanya positif, tentunya akan energinya pun positif ya. Kita lihat lah, saya akan sedikit buka data supaya teman-teman berpikirnya, saya pengen bawa hari ini tuh untuk berpikir ada peluang di mana sih sisinya gitu ya. Saya akan buka satu share screen ya Pak Tommy. Boleh ya Pak Tommy ya? Boleh dong, lanjut.
Nah, dulu, santai dulu nih. Ini jam-jamnya mau makan siang nih. Enggak, kita sampai sore Pak Margo. Pak Margo harus bakar kita semua. Wanifiro. Wanifiro. Kita japri bro. Oke, saya akan share. Mungkin nggak sempurna, tapi minimal ini saya udah 2-3 hari saya baca. Kita berbagi deh buat teman-teman di sini. Ya, oke, sebentar ya. Pak Tommy kelihatan nggak Pak? Belum. Belum, bentar ya, bentar, Pak Tommy. Sebentar. Pak, kelihatan nggak Pak? Teman-teman kelihatan nggak? Sudah. Ya, jadi saya bikin judul tetap eksis di masa krisis. Marketing itu tetap harus branding. Tadi Pak Prendi juga bilang, tetap kita promosi, jangan kita kelelep, gitu kan? Kita minimal di satu grup, minimal kita say hello loh, bahwa kita tuh masih eksis, ya. Saya punya judul tetap eksis di masa krisis. Buat teman-teman yang masih belum kenal saya Margo Kusiono, saya member broker dari Century 21. Prioritas, saya juga menjabat diambil amanah jadi ketua bidang humas dari DPP Arebi, ya. Salam kenal buat semua. Pak, kita bisa kobrok-kobrok ya. Silakan tadi follow IG saya nih. Ya. Kita tahu ya bahwa pandemi COVID-19 ini udah menekan banyak aktivitas ekonomi, memiliki banyak dampak positif dan dampak negatif. Ya, dari sejumlah perusahaan yang mungkin yang bisa menghasilkan, ada jumlah perusahaan yang jatuh. Kita lihat nih ada dua sisi nih. Saya paling seneng nih sebagai marketing ini kita harus melihat dua sisi ya. Dalam kondisi apapun, broker properti tetap bisa menjual. Nah, kita lihat nih, ada perusahaan-perusahaan yang memang akan jatuh atau dirugikan, ya. Ini contohnya aja. Saya nggak ambil semua, saya cuma ambil 4 nih perhotelan. Dengan pelarangan orang berpergian dan keluar rumah, banyak hotel yang akupansinya zero. Ini orang di bisnis hotel udah mikir nih, harus bergerak nih, harus dialihkan nih. Ya, kedua penerbangan. Nah, banyak pilot pramugari itu lagi nganggur juga. Ini ada opportunity buat member broker yang punya kantor bisa rekrutmen nih. Penerbangan, adanya lockdown di berbagai negara dan penutupan bandara akibat wabah COVID-19 ini. Ya, terus ada di bisnis hiburan, sinema. Ya, ini sinema juga udah nggak bisa nonton film lagi. Mungkin setelah COVID ini selesai, nonton film mungkin duduknya udah social distancing nih, udah satu kosong, satu isi nih, ya. Ntar setelah adanya COVID ini, ada beberapa aturan yang tadinya nggak kita lakukan, kita bisa lakukan. Contoh, dulu waktu ada terjadinya bom, kita kalau ke mall diperiksa tuh mobil kita tuh, ada bomnya nggak. Nah sekarang kita ke mall atau kita ke tempat satu kantor lah ya, bukan diperiksa bukan mobil, saya berpikir kita diperiksa suhu badan kita nih, ditembak ini berapa nih. Jadi udah ada beberapa perubahan-perubahan. Saya bilang ke teman-teman nih, hari ini tuh ada namanya perubahan perilaku konsumen. Teman-teman harus tahu nih perubahan perilaku konsumen saat ini seperti apa, supaya teman-teman bisa menangkap peluang itu. Ada juga bisnis olahraga atau bisnis yang mendatangkan orang banyak lah, seperti ada event-event, seperti ada seminar atau konser musik. Bisnis olahraga juga udah berdampaknya, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris, udah nggak ada penontonnya, atau Formula One. Jadi mungkin besok-besok pola orang nonton tidak di depan stadion, mungkin dia nontonnya bisa di rumah. Itulah pola-pola berubah. Jadi ada bisnis-bisnis yang tergerus bukan tergerus ya, artinya tuh yang kena wabah COVID-19 nih. Tapi di sisi pihak ada bisnis-bisnis yang menguntungkan, yang bisa menghasilkan. Contoh seperti alat perlindungan diri. Bapak Ibu tahu sendiri lah, sekarang beberapa industri tekstil mungkin udah berlomba bikin APD. Terus ada untuk farmasi, ada lagi untuk perusahaan masker. Nah kemarin kita tahu lah, kita pesan masker hari ini bisa datangnya bulan depan atau 2 minggu kemudian. Jadi permintaan akan masker itu sangat tinggi sekali. Bisnis yang menguntungkan, perusahaan makanan dan minuman. Nah, makanan sekarang food delivery ya. Jadi kita udah jarang keluar, kita juga ke mall udah jarang, kita makan mungkin kita pesen. Bisnis logistik, Bapak Ibu tahu kemarin di DKI Jakarta adanya PSBB, ada satu aturan di mana Gojek itu tidak boleh bawa
penumpang. Jadi hanya boleh bawa barang. Ini untuk bisnis logistik nih ke depan nih pasti orang-orang yang ada di industri ini, orang-orang yang ada di industri-industri yang menguntungkan seperti jasa logistik, jasa komunikasi, saya yakin deh, itu mereka lagi profit tuh. Mereka lagi pegang uang, mereka lagi punya duit. Jadi, Bapak Ibu nih kalau punya produk nih ya, Bapak Ibu bisa tawarkan ke beberapa jenis bisnis yang menguntungkan. Bapak Ibu juga bisa sounding ke beberapa jenis yang merugi, tapi jangan ditawarkan untuk membeli. Biasanya mereka kalau perusahaannya collab atau perusahaannya tidak cash flow-nya nggak bagus, biasanya mereka akan jual aset. Jual asetnya rata-rata ya, saya yakin lah, pasti harga bukan di bawah pasar lagi, harganya udah terjun bebas. Jadi ada dua sisi mata uang saya lihat. Satu untuk yang bisa menguntungkan kita bisa tawarkan primary market, bisa tawarkan secondary market. Yang bisnis yang rugi, mereka bisa jual aset. Jual aset tentunya harganya miring. Jadi sebagai broker properti, kita harus pinter nih. Ya, kan Bapak Ibu punya customer kan, punya customer lama. Pasti udah tahu dong customer ini bisnisnya apa. Jadi saya pun kalau ada marketing gabung dengan saya akan tanya. Di situ pertama kali saya ketemu, saya akan interogasi. Dulu pernah bisnis apa, keluarganya di mana, sekarang tinggal dengan siapa. Saya akan tanya. Sama, Bapak Ibu kalau ketemu customer, apalagi customer itu udah pernah beli ya, pasti tahu dong bisnis dia tuh apa. Nah, ada juga bisnis yang sekarang pegang uang dolar nih. Dolar kan udah untung nih, hampir 20-25%. Dia punya uang. Tawarkan produk-produk yang harganya miring. Jadi sebagai marketing itu tidak ada namanya, oh susah ya. Kalau kita bicara susah, otak kita akan susah. Kita bicara pasti bisa, karena apa yang kita ucapkan adalah doa. Jadi saya yakin Bapak Ibu di situasi seperti ini masih ada peluang buat kita untuk menjual. Bisa primary market, bisa secondary market. Jadi banyak lah ya perusahaan-perusahaan yang profit, yang menguntungkan, perusahaan-perusahaan yang memang lagi ini telekomunikasi lagi untung nih. Orang kita semuanya tahu lah, udah pakai kuota lah, pakai wifi semua di rumah. Kalau misalnya telekomunikasi mati, wah mabok nih. Jadi industri digerakkan sekarang itu semuanya tuh di dalam rumah. Ya, jadi semua kerjanya di rumah nih. Jadi ada beberapa gaya-gaya baru mungkin buat teman-teman dulu work from home itu kayaknya gimana ya? Sekarang mungkin udah seminggu saya ngerasain. Ternyata nyaman-nyaman aja ya, bisa seperti ini ya. Jadi saatnya sekarang itu buat teman-teman nih ya, saya menganalogikan kayak berenang ya. Anda tidak bisa berenang, terus Anda diceburkan sama teman Anda. Anda akan berusaha untuk bisa tuh. Untuk bisa lama-lama kan dipaksain. Lama-lama pasti bisa berenang. Dalam situasi seperti ini Anda terjun nih dalam situasi seperti ini, Anda dipaksa nih untuk work from home, belajar teknologi, baca-baca buku. Lama-lama udah terbiasa, kebentuk habit, kebiasaan. Ya. Jadi di dalam situasi seperti ini, marketing, associate marketing property, mau secondary market, mau primary market, masih ada peluang kita untuk menjual, Pak Tommy. Ya. Halo Pak Tommy, masih monitor nggak? Takutnya saya ngomong nggak didengar nih. Halo? Wes. Masih? Siap, Bos. Saya sambil catat, Bos. Oh, jadi begini. Deh. Saya potong sedikit. Kalau yang saya tangkap dari omongan Pak Margo adalah bahwa kita harus bisa kualifikasi prospek kita saat ini, Pak ya. Dengan adanya bisnis yang babak belur, ya kan. Saya terus terang saya cerita ke teman-teman, saya punya klien punya puluhan outlet resto, ya. Hancur, Bos. Hancur. Saya tawarin tuh LV segala macam. Entar dulu Tom, gua napas dulu, dia bilang. Ratusan karyawannya mau bayar pesangon aja, dia pusing. Akhirnya di plot dia cerita, gue sepertiga karyawan gue bayar THR full, udah lu mau mudik deh terserah, tapi ada yang nggak sampai dibayar, luar biasa. Makanya kita harus kualifikasi prospek kita saat ini. Seperti itu ya Pak Margo ya. Betul. Apalagi kalau yang lagi collab gini pasti 3M nih Pak. 3M itu murah, miring dan mepet. Harganya udah terjun paling banget tuh. Sikat itu opportunity gitu. Opportunity. Ada opportunity. Tinggal dari mindset kita aja, pola pikir kita aja. Betul. Pasti bisa. Kalau ini lagi situasi kondisi seperti ini, sorry nih ya. Mungkin ada kantor yang tereliminasi. Mungkin ada kantor yang akan naik.
sama juga mungkin ada marketing yang tereliminasi, ada juga marketing yang akan naik. Anda hari ini nih yang nonton Zoom meeting ini, Anda adalah marketing yang akan naik seharusnya tuh. Biasa. Ya, Pak Tommy. Oke. Yes, lanjut Pak. Saya lanjut dulu ya, ntar teman-teman bisa boleh tanya. Ini saya berbagi ya, bukan saya menggurui, tidak. Saya pengen berbagi. Mungkin juga di sesi saya, dari 10 yang saya sampaikan, bisa diserap 5 atau 4 atau 3, saya bersyukur Alhamdulillah. Nah, Pak Tommy ya, apalagi tadi Pak Tommy bilang, Pak, biasanya nih Pak, kebiasaan nih Pak ya, kita yang buat Muslim ya, yang buat Muslim, saya mau ngucapin sebentar lagi kita ada puasa nih Pak, kalau nggak salah hari Jumat atau hari Sabtu ya, tahun 24-25 lah. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini buat yang Muslim. Terus kita tahu lah bahwa kalau untuk bulan puasa atau lagi 2 minggu sebelum Lebaran Pak, itu menurut di demografi saya ya, di kantor saya itu penjualan turun. Karena orang mikiran satu, orang udah mikir pulang kampung. Kedua, yang punya duit nih mikirannya tuh jalan-jalan. Sekarang enggak, Pak. Yang punya duit sekarang harus belanja properti, Pak. Karena yang pulang kampung, ini sebagian di DKI ini, Pak, sebagian udah pulang kampung, Pak. Mereka udah pulang kampung duluan, Pak. Karena tidak ada aktivitas. Mereka udah pulang kampung duluan. Jadi buat bisnis-bisnis yang lagi profit, yang punya duit, daripada dia jalan-jalan, kan udah nggak bisa nih Pak, turnya nih, udah ditutup. Bisnis travel udah collab juga nih. Dia pegang duit kan, suruh beli tuh primary product yang bagus-bagus. Suruh beli properti itu yang mirip. Ada opportunity lah buat teman-teman. Oke, saya lanjut nih. Saya tanya-tanya nih Pak ke teman-teman. Ini kapan sih corona ini berakhir? Ini ada 4 ya, dari ITB, dari UI, dari UGM ya. Dari BIN juga ya, dari Badan Intelijen Nasional tuh, itu mengatakan bahwa virus corona ini akan berakhir di akhir Mei. Ada bilang 29 Mei, ada sampai 22 Mei, ada bilang awal Juni. Jadi kalau prediksi virus corona ini berakhir di bulan Mei. Tapi ingat ya, itu kan setelah ini, taruhlah kita bersyukur semua anjuran dari pemerintah, PSBB kita lakukan, social distancing kita lakukan, semua apa dianjur kita lakukan. Ya, misalnya kan Bapak tahu sendiri Indonesia masih bandel. Tadi aja kata Pak Dhani masih banyak orang. Jadi kemungkinan nih kan PSBB di Jakarta itu berlaku 14 hari dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 24. Saya sih melihat nih kemungkinan diperpanjang nih. Ya, karena kenapa? Tiap hari masih naik nih. Yang kasus positifnya naik, yang meninggal naik, yang sembuh naik. Mungkin diperpanjang nih. Ini buat Bapak Ibu nih. Jika virus ini misalnya sampai Mei belum berakhir, harus bagaimana kita? Nah, itu yang harus sedikit saya diskusi nih buat teman-teman Pak Tommy. Ya. Jadi mudah-mudahan nih dari 4 prediksi ini, dari UGM, dari ITB, dari UI, dari BIN ini benar nih. Bulan Mei itu kita udah beres. Selesai. Mudah-mudahan kita berdoa lah. Karena tidak ada yang bisa memprediksi virus corona itu berakhir kapan. Tidak ada. Belum ada. Ini hanya menurut para ahli atau ya sama guru besar. Nah, pertanyaannya kan gini Pak Tommy. Cara mempertahankan bisnis di tengah krisis itu bagaimana sih Pak Tommy? Nah, sebagai marketing, sebagai pemilik kantor, sebagai manajer, yang tim leader, yang punya yang punya tim seperti apa sih? Yang pertama tuh diri kita juga harus positif nih Pak Tommy, sebagai leader nih ya, sebagai pemimpin. Jangan panik juga, kita harus berpikir bagaimana, pasti ada peluang lah ya. Jadi bagaimana salah satunya tip yang saya berikan ya, periksa kondisi keuangan nih Pak Tommy nih. Ingat nih ya, bisnis ini telah membunuh sendi-sendi darah kita nih. Membunuh beberapa, dia nggak pandang nih usia, dia nggak pandang jabatan, dia nggak pandang negara, dia nggak pandang agama, dia nggak pandang ras. Bat sama dia terus ya. Jadi yang paling utama di sini saya akan baca sedikit, tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini berakhir. Selama wabah belum berujung, niscaya kondisi ekonomi belum akan kembali normal. Hal itu jelas akan mempengaruhi kelangsungan bisnis Anda. Lakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan Anda. Salah satunya, hal penting yang perlu Anda periksa adalah kondisi likuiditas atau cash on hand. Jadi Anda harus tahu nih. Ya, Anda harus tahu. Ya, yang punya kantor nih kan ada
Ada fixed cost, ada variable cost, pengeluarannya per bulan berapa, pemasukannya berapa. Ini harus tahu nih. Periksa kondisi keuangan. Karena kita tahu sendiri ya, kata tadi Bu Endang pagi ngomong nih, tetap harus jualan Pak Margo. Kenapa? Kan kita pengeluaran tetap harus ada. Kalau tidak ada pemasukan, pengeluaran melulu bisa-bisa kita, maaf ya Pak, kalau kata akuarium, airnya nggak ada, ikannya mati. Analoginya seperti itu ya. Kedua, persiapan untuk skenario terburuk. Musibah wabah semasa pandemi COVID-19 ini jelas berpengaruh besar terhadap bisnis siapapun. Bukan hanya pasar yang mendadak lesu secara drastis seiring dengan kebijakan PSBB. PSBB kan udah kebijakan nih Pak, ada beberapa industri mungkin masih boleh seperti kesehatan atau beberapa industri makanan ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi menurut para ahli, menurut guru besar bahwa virus ini berakhir sampai Mei, kita masih ada napas nih Pak. Nah, pertanyaan saya, anggap aja ke kuartal 2 nih, sekarang kan masuk kuartal 2, kuartal 3, atau kuartal 4, virusnya itu baru beres, itu bagaimana? Anda harus mempersiapkan skenario terburuk. Sebagai marketing nih, Anda harus cari nih celah nih. Bagaimana supaya bisa menjual. Saat ini tadi Pak Kendri bicara, saya lebih condong ke primary aja karena bisa mudah menjual. Betul kan? Nah, ada kemarin saya interview dengan salah satu bank CCB dengan Pak Chandra. Bank itu ya, dia ada lagi saat COVID itu ada namanya itu PPJB dan itu lunas Pak, PPJB lunas. Artinya komisi bisa turun. Saya tanya, kok bisa Pak Chandra? Jadi ada beberapa developer yang kerjasama dengan CCB yang nilainya itu di bawah 2 miliar, itu bisa Pak, nggak pakai notaris Pak. Jadi PPJB dengan developer, pakai bank, itu bisa PPJB dan bisa menghasilkan duit. Itu ada celah di situ Pak. Tapi di bawah 2 miliar kata Pak Chandra. Dan developer-developer tertentu ya, nggak semua developer ya, satu. Kedua, ya mungkin Bapak Ibu karena untuk yang secondary market kita jualan terhambat. Contoh, kan ada 3 instansi nih, ada BPN, ada notaris, ada pajak. Karena nggak bisa nih, saya juga ada beberapa transaksi tertunda. Bukan cancel, sekali lagi saya bilang, bukan cancel, tertunda. Nah, sekarang mungkin salah satunya opsi untuk nyari duit supaya cepat dari sewa menyewa Pak Tommy. Kan masih ada celah sewa menyewa, carilah dari sewa menyewa, kan langsung tuh bisa dapat duit. Jadi ada celah-celah yang kita bisa akalin gitu loh. Jadi kalau skenario terburuk apa sih yang kita lakukan? Jadi kita prepare lah, siap-siap lah sebagai yang punya kantor ataupun sebagai developer juga ataupun sebagai marketing. Karena sorry nih Pak Tommy, lagi seperti ini nih marketing nih, kalau tidak ada duitnya masuk nih, dia akan melihat bisnis-bisnis lain Pak. Ya. Tadi siapa ya Pak Yopi ya? Ya boleh sih ada promosi yang lain, tapi saran saya jangan pakai bendera Senturi atau nama Anda sayang gitu. Anda udah bangun branding, terus Anda ntar jualannya produk lain, waduh nggak bagus. Bikinlah akun baru atau nama lain samaran. Kalau Anda mau jualan yang lain, itu saran saya. Boleh-boleh aja. Dalam kondisi seperti ini Pak Tommy nih, kita harus survival ya. Kita harus cari apa? Apalagi nih teman-teman nih ya. Mungkin teman-teman denger ya. Saya nggak tahu nih menteri hukum nih kenapa sih dikeluarin itu orang-orang di penjara. Ini nilai kejahatan tinggi Pak. Ya, kita harus hati-hati buat teman-teman nih, saya ngingetin nih yang keluar rumah jangan pakai perhiasan, tolong pakai masker. Ya, ingat ya, jalan jangan malam nih, takut kesepian. Ini banyak loh, bega-bega banyak ya? Kemarin tuh. Hati-hati, ngomongnya tolong dijaga. Orang lagi begini Pak, salah ngomong dikit panas udah nggak mikirin Pak. Udah nggak mikirin, kesinggung udah bicaranya udah beda Pak. Tolong berhati-hati, jangan handphone nih ya, hati-hati bisa dijamret. Buat teman-teman yang dengar ini, tolong nih, ya sekali lagi minta tolong jaga diri lah, jaga kesehatan, jaga keselamatan nih. Karena kita nggak tahu nih. Kemarin saya dapat dari info dari teman saya, marketing saya di depan Arta Gading Pak Tommy, itu dijamret tuh orang, ya ngeri-ngeri sedap. Ya jadi hati-hati, itu saya ingetin. Nah, yang ketiga nih Pak Tommy, saya ada 5 tips ya. Hemat Pak, hemat, berhematlah. Jadi wabah COVID-19 ini ditakutkan memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Penting nih bagi Anda nih, menempuh langkah-langkah extraordinary supaya napas bisnis Anda berjalan lebih lama. Tolong, yang namanya fixed cost itu kalau bisa jadi variabel deh. Nah sekarang kan saya hemat juga di rumah Pak Tommy. Yang tadinya saya bayar toh hemat, bensin saya hemat,
ya kan? Di kantor juga bayar listrik, bayar telepon lebih hemat penghematan, ya. Tapi ada beberapa juga sih Pak. Jadi saya lebih banyak makan nih Pak. Tambah gendut nih Pak Tommy ini. Kulkas nggak cukup Pak. kita nih bukan nimbun Pak. Kalau lagi denger Zoom, lagi belajar, baca buku, ngemil, wah berat badan tinggal ditimbang nih naik berapa kilo. Tapi tetap harus hemat. Hematnya juga jangan hemat biaya promosi yang ini saya hemat, jangan. Kalau memang itu biaya promosi perlu dilakukan, saya cerita di promosinya ya, kita lakukan. Salah satunya sekarang saya bilang ke teman-teman nih, kita promosi kan ada 2 nih, ada online sama offline. Online-nya sekarang lebih dominan 80%. Kalau menurut saya ya, offline-nya 20%. Online diperbanyak tuh. Tadi kan dikasih sama Pak Andre, dikasih tip-tip tuh sama Pak Andre juga. Tadi Ibu Christine udah ngasih motivasi mengenai ular tuh. Jadi Anda tuh harus kreatif juga. Ntar saya sounding dikit mengenai promosinya ya. Ini online sekarang kan murah, Pak. Bisa pakai portal propertinya atau media sosial. Ntar saya agak sounding sedikit. Ingat, hemat. Hemat kita nggak tahu nih. Apakah mau 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Mudah-mudahan sih Mei ini berakhir Pak Tommy. Jadi kita maju kembali ya. Jadi orang-orang yang mempersiapkan sekarang nih, pas pandemi ini beres, orang-orang yang akan panen nih Pak Tommy. Ya. Benar. Oke, keempat ada 4. Kampanyekan yang lebih pelayanan. Saya agak cerita dikit ya Pak Tommy ya. Kita ada closing Pak. Waktu pas PSBB, pas 1 hari sebelum PSBB ya. Jadi customer itu ngelisting, kita promosiin di media, di satu media ya, di portal properti. Terus ada bayarnya lihat, cuma customernya nggak mau Pak, nggak mau dilihat dalam, lihat di luarnya aja. Nah si bayarnya tertarik Pak, pengen lihat ke dalam. Saya telepon si ownernya nggak mau Pak. Akhirnya karena buyer itu tertarik banget, saya lihat serius, kita ngomong ke si buyer izinin Pak, syaratnya jangan banyak-banyak yang lihat. Jadi yang lihat tuh hanya 3, suami istrinya, sama si marketingnya. Dan si buyer lucunya, anak dan istrinya diungsikan ke mertua, Pak. Jadi si buyer cuma sendiri, Pak, di situ nungguin. Dia nggak mau, karena social distancing takut. Akhirnya si buyer itu lihat, ketemu si penjual, ketemu ngomong-ngomong, belum closing tuh, Pak. Masih nego-nego. 1 hari kemudian setelah distancing, itu kita deal harga. Deal harga kan biasanya kalau normalnya Pak, kita kan bikin kesepakatan nih ketemu pihak penjual, pembeli, kita sebagai saksi. Ini karena kita tidak ketemu, jadi marketingnya rempong Pak. Ntar ke rumah buyer, tanda tangan. Ke rumah si owner, tanda tangan. Baik lagi bikin kwitansi, jadi kita kasih pelayanan Pak ke mereka Pak. Jadi kita udah kayak setrikaan Pak, kanan kiri kayak gosokan aja putar balik. Itu salah satu pelayanan. Mungkin kalau bicara pelayanan, ada 21 tip dari Bu Endang tuh, bukunya keren juga, tuh bagus tuh. Service terhadap customer itu bagaimana. Itu saya nggak kupas itu ya, mungkin ada yang lebih ahlinya. Itu Pak. Salah satu pelayanan. Ada juga kemarin ada saya punya marketing Pak, si bayarnya nggak mau lihat ya, tapi tertarik dengan rumah tersebut, sama marketing saya divideokan Pak, live video gitu loh. Nah, itu kan salah satunya, salah satu strateginya gitu loh. Teman-teman yang ada di room ini boleh tuh mencontoh sesuatu yang positif. Ini terakhir Pak. Nah ini Pak, optimalkan teknologi pendukung. Ini saya akan sedikit banyak di sini bicara nih. Optimalkan teknologi pendukung. Tadi udah dibahas mungkin sebagian dengan Pak Andre ya. Seperti apa sih Pak teknologi pendukung ini? Yang tadi bicara ada online, ada offline ya. Kita juga harus tahu juga nih Pak, seperti kemana, karena masing-masing kan market berbeda. Pak Pendri dengan Pak Andre yang di Bandung dengan yang di Alam Sutra market berbeda loh Pak. Pak Yofi yang di Jakarta Utara dengan Bu Wida yang shopping Jakarta Selatan market beda. Pembeli Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan beda, Pak. Pembeli Jakarta Utara orang bisnis, orang pengusaha. 10 perak pun, 1 perak pun dia hitung. Orang Jakarta Selatan banyak artis, pengusaha, pejabat. Nah, dia pengennya bukan masalah harga, kadang-kadang cuma dilus-lus dipuji-puji dia. Ya, pengakuan diri, aktualisasi diri, dia bisa beli. Harga nomor 2. Tapi untuk Jakarta Utara mungkin beda. Jadi demografi itu juga kita pelajari. Mungkin yang tadi bilang yang Bu Christine ya, ternyata kan paling banyak yang beli tetap di daerah Tangerang karena di Alam Sutra Tangerang. Ada juga sih investor mungkin yang beli di yang orang Kelapa Gading. Seperti itu. Jadi optimalkan teknologi pendukung Pak Tommy. Seperti itu. Sebelum saya satu lagi nih tema
Kalau saya nyerocos terus nih Pak, takutnya apa yang saya sampaikan takut nggak sampai nih Pak nih. Mungkin saya pengen juga ada feedbacknya dulu nih Pak Tommy. Ya, buat teman-teman yang ingin tanya Pak Margo, kita buka kesempatan, mungkin bisa raise hand Anda atau di chat terlebih dahulu. Pak Margo, saya ada satu yang memang kepingin tanggapan dari Bapak nih Pak. Ya, Pak Margo. Ya. Di sini banyak sekali teman-teman marketing yang kita sama-sama tahu Pak, aset kita itu otomatis pasti database, ya kan. Harta kita itu udah pasti follow up, ya. Database itu kita dapat tentu dari yang namanya prospecting atau lead generation gitu Pak ya. Ya. Nah Pak Margo kan lebih spesial di medsos nih Pak, ya. Bagaimana tips and trick dari Pak Margo, ya. Kita punya barang gitu ya, kita mau dapat ataupun kita lagi mau cari listingan, ya. Kita angkat profil kita, itu ada tips nggak Pak dari Bapak? Lebih dari sekedar Tommy ini Century, bukan itu, tetapi lebih Pak. Bagaimana cara Anda mengangkatnya Pak? Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang yang tadi Pak Margo singgung, kasih nilai lebih, gitu Pak. Iya. Ntar Pak Tommy bacain yang itu ya, yang chat-chat itu ya. Banyak yang mana tuh? Gue ditanyain banyak. Oke Pak Tommy, jadi inget ya, Bapak Ibu, ini kan di sini ada macam-macam nih, ada member broker, ada wakil member broker, ada juga marketing. Ingat ya. Saya punya aset nih, aset saya kan marketing nih, tim saya itu ada partner saya. Nah, sedangkan marketing itu kan asetnya itu adalah database itu, ya kan? Bagaimana cara mengelola seperti? Saya cuma hanya saran buat Bapak Ibu nih, tolong jangan hard selling. Ingat, kita nih ingat ya, saya garis bawahi, saya kasih bot tuh, kita harus punya empati. Ya, dengan kondisi seperti ini kita harus punya empati. Ya. Pertama-tama say hello-nya, apa kabar Bapak Ibu? Mungkin kasih sesuatu yang sifatnya pemberitahuan, artinya itu yang bermanfaat lah. Ini kalau terjadi seperti ini harusnya seperti apa. Kalau mereka rasa apa yang dia juga gitu kan, share. Jangan langsung menjual, Pak, ada produk baru Pak. Nggak tahu, maaf ya, nggak tahu kondisi dia saudaranya meninggal COVID, nggak tahu, mungkin anaknya kena. Kita kan nggak tahu Pak. Ya, kita punya empati Pak. Ada empati, kita maintain nih customer kita. Tadi saya bilang nih, kita kan sebenarnya harus tahu dong. Apalagi udah pernah beli sama kita udah screening, udah tahu lah dia bisnisnya apa. Dijaga, Pak. Itu dijaga satu. Nah, kedua yang tadi Pak Tommy bilang branding, Pak. Pergunakan media sosial. Itu free, itu gratis ya. Jadi Bapak Ibu, kemarin tuh Mas Agung tuh yang mengenai IG ya, itu bagus banget. Ya, Bapak Ibu pergunakanlah. Ingat loh Bapak Ibu ya, saya pribadi Pak Tommy tadi bilang tuh, saya suka mengkepokan bendera lain. Saya suka mantau-mantau nih. Wah, salah satunya kemarin saya pantau teman Pak Gatot ada nggak tuh? Itu timnya Pak Gatot bikin TikTok, Pak. Timnya Pak Gatot tuh keren bikin TikTok branding gitu loh. Jadi setiap itu ada sesuatu tuh kita harus different, harus berbeda. Tadi Pak Anda juga bilang bikin video. Mereka kasih foto 5, kita punya foto 5 plus kita punya video. Kan kita berbeda, harus berbeda. Kalau dari 100 kambing, 1 kambing warnanya ungu, saya bilang, Pak, Bapak juga bayang, beda toh? Harus different. Kalau enggak, orang mana? Makanya guru itu yang tahu itu, nih di sekolah yang ingat ya, 1 yang anaknya pinter, 2 yang anaknya nakal. Pasti dia ingat. Kalau anaknya biasa-biasa aja mah lupa, Pak. Kalau enggak nakal, pinter, Pak. Gitu loh. Jadi branding itu diperlukan, di branding di media sosialnya, branding di portal propertinya. Seperti itu Pak Tommy. Oke. Ada pertanyaan nih dari Pak Eko, Pak, untuk medsos, apakah harus dipisah antara kerjaan sama pribadi? Nah, Pak Margo tanggapannya seperti apa? Oke, Pak Eko, thank you. Ini saya jawab pertanyaan aja, Pak. Saya ada 1 slide tadi, tapi udah rangkum dah. Jadi gini, Pak Eko, nge-branding itu penting, Pak. Kalau Bapak misalnya supaya Bapak tahu bahwa Bapak ada di industri ini, saran saya, ya kalau Bapak nggak mau terganggu, Bapak boleh buka 2 akun. 1 buat pribadi, 1 lagi buat media sosial, buat branding kita. Kalau saya satuin, biarin aja saudara saya pun tahu, teman-teman sekolah saya tahu bahwa saya tuh di industri broker properti. Saya bikin 1. Tapi kalau Bapak nggak boleh keganggu, Bapak boleh pisahin. Tapi yang untuk jualan properti ini, Bapak harus continue, Pak.
Jangan sampai misalnya seminggu Pak nggak posting, diem aja, ntar Bapak sekali posting 5, jangan continue Pak. Misalnya nih, setiap jam sekian, sehari minimal 1 lah, kan maksimal 5, kalau di atas 5, terspam tuh. Jam-jam sekian, terus Pak, harus Pak, branding itu harus, kalau saran saya, Bapak, menurut Bapak, kalau memang Bapak nggak nyaman, suka diganggu, memang pribadi, silakan aja. Tapi yang untuk media yang misalnya Bapak punya akun, taruhlah media sosial ya, misalnya untuk Facebook-nya, untuk IG-nya, atau LinkedIn, atau YouTube-nya, saran saya Bapak satu itu. Jadi mereka tahu nih. Sekarang kan mungkin Pak Tommy tahu ya, ada beberapa bendera, kalau ketemu saya nih agak sombong dikit nih gue nih. Wih, YouTuber sebenarnya itu hanya branding. Mencipta branding, tapi kan tetap aja gitu Pak Margo dari Century 21 ke bawah loh Century 21-nya. Bu Susan saya senyum tuh. Saya nge-branding Century 21. Kenapa? Saya kan lintas brand nih Pak di DPP. Ada orang era, ada orang Rawet, ada Hotcot, ada Shopee Max. Saya melintas. Jadi kenapa? Nge-branding diri kita. Makanya orang, apalagi Yopi. Mana tuh Yopi itu? Mana tuh Margo? Mana tuh Margo? Ada Yopi. Mana tuh Yopi itu? Ya, ada branding. Nah, masing-masing orang punya branding. Pak Eko kan di, kalau nggak salah di Tangerang ya. Bukan ini Eko mana? Marketing Pak, bukan dari Revival. Kirain saya. Oke, Eko dari Revival. Itu Pak Eko. Ya, seperti jawaban saya. Kalau saran saya sih boleh dua-duanya, tapi yang diutamakan kita kan mau jualan Pak di medianya lebih kencang Pak. Kalau pribadi kan mungkin inten saudara atau teman-teman kita aja. Itu Pak Tommy. Oke. Saya buka kesempatan sekali lagi. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin bukan hanya ke Pak Margo, kalau ada yang masih mau tanya ke Pak Fendri atau Pak Andre. Pak Tommy satu lagi nih Pak. Ya. Sedikit aja ya. Media sosial kan ada media sosial, ada portal properti. Media sosialnya ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok juga sekarang bisa jualan loh Pak. Boleh tuh. Ada kreatif TikTok ya. Terus ada namanya tuh portal properti. Bapak Ibu, tolong ya. Saya menganalogikan kita pasang ranjau. Jadi pasang properti kalau saran saya di semua portal. Bisa 99.co, Lamudi, rumah123.com, rumah.com, OLX, Project, dan jangan lupa juga di Century 21-nya. Pasang. Kita nggak tahu tuh ranjau kita tuh yang dapat yang mana, dan kita nggak tahu juga yang dapat dari mana. Pasang aja. Dan broadcast juga nih buat Bapak Ibu, kan ada WhatsApp tuh. WhatsApp kan ada status WhatsApp. Bikin tuh status WhatsApp-nya jual properti boleh. Kadang-kadang dikepoin customer loh. Saya pernah bicara ke Raymond dari Era Graha. Ternyata salah satu feedback dari masuk tuh dari IG-nya dia sama status WhatsApp-nya dia. Itu dia nitip listingan, belum closing ya. Tapi setidaknya kadang-kadang customer kita yang apalagi udah pernah beli sama kita, kepoin kita juga. Terus ada status WhatsApp misalnya yang tadi tuh Bu Christine punya satu ruko paling murah di Alam Sutra, whatever, apapun, bikin kata-katanya kayak clickbait lah, bikin menarik orang supaya orang tuh ada apaan sih gitu loh. Kan Pak Agung pernah bicara sama saya, bikin kata-kata tuh supaya orang tuh ngeklik kita punya YouTube-nya. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa tulis di status WhatsApp kita, Pak Tommy. Oke. Bapak Ibu, saya buka kesempatan atau mungkin dari ada banyak MB di sini yang mau kasih input juga, monggo, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Pak Gatot tadi diceritakan timnya TikTok luar biasa Pak, ya kan? Boleh cerita Pak ke kita Pak? Ya, jadi teman-teman Arkad 2 memang teman-teman yang jauh lebih muda ya, jadi mereka juga selalu mengikuti perkembangan, jadi selalu update gitu Pak. Jadi belum menjadi trending, mereka udah tahu dan mungkin mereka mencoba gitu. Jadi beberapa kali saya lihat dari Pak Sahroni, Pak Ade, Ibu Santi gitu ya, mereka melakukan itu gitu. Dan menurut saya support sekali karena kita ingin menjadi trendsetter begitu, bukan follower gitu. Biasanya kalau trendsetter kan lebih banyak diingat gitu ya Pak Tommy ya. Benar. Saya mau tanya juga tadi ke Pak Margo. Pak Margo, terus terang saya ini mau mengaktifkan lagi pusat studi. Jangan berat-berat lu nanyanya lu. Pusat studi properti Prima sama Endang Kumalasari School of Marketing gitu. Nah, kita kira-kira nih kalau kita mulai main Twitter gitu untuk branding dua hal tersebut, itu kira-kira Twitter cocok nggak sih dipakai untuk
hal semacam itu. Jadi salah satu ranjo apakah kira-kira tepat dengan memakai Twitter? Mungkin minta input baliknya, Pak. Oke, thank you Pak Gatot. Saya ada di file satu lagi data ya. Jadi ingat ya, media sosial itu kalau untuk nyari customer itu bukan nggak bisa Pak. Ada, cuma nilainya kecil Pak, hanya 5-10% Pak Gatot. Jadi Bapak bisa pasang di Halo? Halo Pak di Margo. YouTube, di Twitter. Kedengaran nggak Pak Tommy? Halo? Sempat putus tadi, diulang sebentar Pak, 10 detik tadi. Pak Gatot, kalau untuk Twitter, media sosial Twitter ke IG ke YouTube ke atau Facebook, saya melihat, saya pelajari di situ dikit Pak pembelinya Pak, antara 5%-an Pak. Tetap pembeli itu kebanyakan di portal properti. Jadi Bapak bisa pakai Twitter atau IG, whatever apapun, itu lebih difokuskan 80% itu ke branding, Pak. Ya, maksud saya memang untuk branding sih, Pak. Kalau yang saya saya maksudkan gitu. Jadi kira-kira kalau untuk branding tepat nggak tuh Twitter? Kalau untuk apa? Branding. Oh, branding bisa Pak, cuma Twitter sekarang lebih ke politik ya Pak, lebih ke agak, maaf ya yang saya lihat banyak yang nggak jelas gitu, yang esek-esek tuh Twitter tuh. Lebih bagus di IG Pak, di IG Pak. IG lebih apa ya, lebih sekarang kan anak-anak muda nih, milenial nih, orang ke IG Pak. IG lebih diperdalam lah Pak, saran saya Pak. Karena di Twitter itu memang trafficnya agak, menurut saya ya, menurut analisa saya, trafficnya cepat tuh, tapi banyak hal yang saya lihat mungkin pemikiran saya kurang menurut saya Pak ya, saya nggak tahu ke orang lain, saya lebih condong kalau mau itu lebih dominan di IG Pak. Itu Pak Gatot, pandangan saya. Iya Pak, thank you Pak. Mungkin yang lain silakan. Ya, yang masih mau bertanya ya. Pak Tommy ada satu lagi nih Pak Tommy, screen ya, bentar ya Pak Tommy, selagi saya dikasih panggung sama Pak Tommy. Halo ya. Kelihatan nggak itu saya? Sudah. Oke, satu lagi buat teman-teman nih ya. Ini ada satu hashtag dari Tokopedia namanya mulai aja dulu. Iya. Teman-teman jangan gue nggak bisa, ini susah. Dalam kondisi seperti ini belajarlah. Mulai aja dulu, bikin video juga dulu saya nggak becus. Sekarang udah belajar lama-lama udah lumayan. Ya, dulu saya belajarlah. Mulai aja dulu. Iklan juga dirapiin, iklan ya. Pokoknya mulai aja dulu. Ya, Facebook-nya saya cepetin ya, ada di IG-nya, ada di WhatsApp-nya, YouTube-nya. Jangan lupa tuh Pak Tommy, kalau bicara YouTube, buat teman-teman yang ada di sini, tolong di-subscribe. Kita punya YouTube ya Pak Tommy ya. Asik, ya, siap. Mantap. Terus ada main TikTok dari Pak Gatot Sounding. Kota propertinya ada 99.co, rumah.com. Terakhir nih saya sini Pak Tommy ini. Terakhir nih, saya nggak bicara ini. Ini nih. Ya. 3 faktor buyer, lihat iklan Anda, itu fotonya dirapihin lah, fotonya sekarang belajar ngedit lah, lagi santai nih, judulnya terus menarik, jangan rumah dijual, itu mah basi, bikin misalnya rumah minimalis harga ekonomis, judul pun harus menarik gitu loh, fotonya juga harus eye-catching lah, dilihat orang tuh enak, terus deskripsinya juga, rumah ini apa kelebihannya, deket mana, fasilitasnya apa. Ada 3 faktor, foto, judul, deskripsi, supaya kita banyak orang lihat. Tentunya kalau banyak orang lihat kan banyak yang hubungi. Ini salah satu faktor nih. Terakhir dari saya nih Pak Tommy ya. Yang ini adalah ini deh. Nah ini. Pak Tommy melihatnya apa nih? Gelas setengah terisi Pak. Setengah air penuh ya? Atau setengah air kosong? Ada di dalam kondisi ini Pak Tommy, orang lihatnya tuh pesimis. Adalah kondisi ini tuh orang lihatnya optimis. Saya melihatnya optimis, banyak peluang Pak. Bahwa gelas ini setengah penuh Pak. Ya, dia dalam kondisi seperti ini, kita bisa menjual properti-properti yang miring, dan kita bisa menawarkan kepada buyer-buyer yang lagi secara finansial lagi bagus, lagi bisnis, lagi profit. Jadi semuanya ke mindset Anda, tergantung ke Anda. Kalau Anda melihat gelas ini setengah penuh, saya yakin setelah pasca COVID ini Anda akan berhasil. Tapi kalau Anda pesimis, setengah air ini kosong, saya yakin juga Anda akan tergerus. Maaf ya, jangan ada di bisnis inilah. Ya, Anda pindah bisnis lain lah. Mungkin Anda nggak cocok. Buang waktu, buang tenaga. Tapi kalau Anda mau, tetap ini adalah momen peluang buat Anda. Ya, itu aja Pak Tommy. Thank you. Ya,
Luar biasa Pak Margo. Sambil menunggu yang mau bertanya, saya ada sedikit tambahan. Kebetulan baru nyontek semalam teman-teman ya. Ini saya lihat banyak teman-teman marketing. Saya mau sedikit share aja apa yang saya contek ini, yaitu kondisi sekarang kita dipaksa berubah ya. Sekali lagi behavior kita, perilaku kita itu harus berubah ya. Bukan, maksudnya mama pe muka nggak ada di layar sih. Iya, karena dia nggak bisa Nah, detect ini. Pokoknya kan kemarin udah coba pakai nggak bisa detect kamera. Oke, saya udah mute juga. Jadi saya kebetulan sedikit banyak dulu senang sekali mendengarkan motivasi dari Bro Eloy Zaluku ya. Itu kebetulan teman punya kakak ipar, jadi sering ngobrol juga. Beliau mengatakan baru semalam saya dengerin YouTube-nya, dan tadi pagi kebetulan antar istri kerja saya dengar lagi di Sonora ya, di Smart FM tepatnya. Beliau mengatakan lagi ya, 3 minggu cuman membahas yaitu perilaku kita, behavior kita, perubahan kecil yang merubah segalanya teman-teman ya. Jadi sekali lagi behavior itu sama dengan M ditambah A ditambah T, yaitu motivation ya, ditambah dengan ability, kemampuan kita. Kalau motivasi itu kemauan kita untuk berubah ya, ditambah trigger ya. Trigger itu adalah pemicu atau pengingat kita. Simple sekali, tadi Pak Fendri udah cerita ke kita, wah saya sortir nih sekarang ya kan, yang nggak mau turun harga segala macam, kondisi sekarang gue tinggalin dulu. Bener ya Pak Fendri ya, seperti itu. Tetapi ada satu action yang Pak Fendri lakukan. Nah, saya mengajak teman-teman khususnya marketing yang kita harus jualan, nggak jualan kita nggak dapat duit. Setuju ya? Pak Margo bilang pokoknya kalau memang nggak ini ya tinggalkan saja bisnis ini. Betul ya Pak Margo ya? Ya, teman-teman ada satu kita bisa berubah perilaku kita, yaitu apa? Di trigger kita. Ingat, simple. Saya analoginya seperti ini, setiap bangun pagi, saya selalu pasti minum air hangat dulu, ya kan? Saya selalu minum air hangat. Air hangat, habis itu saya ngopi, ya. Sambil ngopi, yuk kita update listing kita. 5 aja, kita hubungin klien kita, lakukan terus 7 hari betul-turut. Saya yakin itu akan jadi kebiasaan kita. Kita di rumah terus juga bosen sebenarnya. Bener ya? Nah, ayo, Century Indonesia pasti akan selalu di depan, saya yakin sekali. Teman-teman yang saya lihat medsosnya luar biasa kencang, masih produktif, masih jualan. Saya ikut terbakar juga, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi sekali lagi jangan jadi penonton tadi, ya, kita harus jadi pemainnya. Oke. Pak Margo, nih ada yang tanya. Oh, sorry. Ini screen yang sebelumnya bisa ditampilkan lagi nggak? Ada Pak Steph nanya nih. Screen yang mana ya? Pak Step-nya boleh di ini nggak? Iya, Pak Steph di unmute aja. Step yang ini Bandung ya? Yap. Stefanus Bandung kan? Siap, Pak. Pak Steph. Bandung, kumaha damang Bandung? Baik, Bapak. Aduh, cara lager dah di Bandung lah. Luar Ya, biasa gimana, Pak Margo ini. Iya. Pak Margo. Siap. Screen yang mana? Screen yang tadi, yang 3 yang buat di medsos untuk yang marketing itu, Pak. Yang sebelum gelas itu, Pak. Oh, ini. Sebentar, Pak. Saya buka dulu ya, Pak Tommy. Bentar ya. Pak Tommy kelihatan nggak ya? Kelihatan. Sebentar. Oh, ini. Bentar. Ya, betul yang tadi, Pak. Oh, ini. Foto, Bentar, judul. Ini. Bukan. Pak Step Ya, ini bukan? betul. Ya, gimana Pak Step? Ya, itu bisa di-explain lagi, Pak. Satu kali lagi, Pak. Biar lebih ngerep, Pak. Oke, jadi gini, teman-teman. Dijelaskan lagi Pak Margo. Oke, teman-teman marketing, Bapak marketing saya yakin lah, minimal punya 1 lah iklan di portal. Kalau nggak rumah.com, rumah 1, 2, 3. Tapi yang lebih bagus punya 5, keren tuh. Ya, Bapak Ibu harus different nih. Pertama, harus foto. Foto itu kan titik-titik megapiksel ya. Di rumah.com atau di Lamudi itu 2 MB ya. Di riset sendiri ntar. Fotonya tuh harus menarik. Saran saya, kalau mau foto rumah, di saran saya itu
pagi-pagi tuh pas lagi bagus ada sinar matahari, ada kan terhadap strategi foto lah, kalau rumahnya gang sempit seperti apa, ngambil posisinya seperti apa tuh. Jadi Pak Step kalau bisa, karena si pembeli dia akan, apalagi di di rumah123.com itu nggak dibatasin tuh. Kalau rumah.com kan cuma 20, OLX cuma 20. Fotonya yang bagus, dia akan screen, dia akan lihat-lihatin, dia akan lihat fotonya nih, bagus ya. Makanya pas dipoto, bilang ke yang punya rumah nih, cari posisi-posisi yang bagus. Ya, Pak Tommy, halo Pak Tommy. Ya, ya. Ya, kita kan ada, ini sorry nih yang wanita ya, kita pas ketemu pas kopi darat Pak Tommy di media sosial sih cantik Pak, keren. Ya pakai, wah pas ketemu kok beda ya mukanya ya. Kamera Tuhan Pak. Itu kamera Tuhan. Iya. Itu Pak Step, foto-fotonya dirapiin. Jadi ya diedit lah, ngedit banyak lah cara ngedit lah, banyak aplikasi kok di Play Store. Edit dirapihin supaya orang tuh tertarik satu. Terus judul Pak, judulnya jangan rumah dijual. Ya, saya cuma bilang judul pakai kata-kata yang menggelitik, tertarik orang supaya ngeklik. Tapi di bawah judul tuh tolong dikasih wilayah, karena wilayah penting, Pak. Ya misalnya rumah cantik, menarik, cempaka putih, ya kan? Jadi judul Pak Step, judulnya menarik. Taruh yang rumah cantik, menggelitik, rumah murah, misalnya ada kata-kata yang bisa orang untuk membuka, tapi tolong dikasih nama wilayahnya, disebutin. Misalnya Bapak di Bandung nih, Bandung kan ada Buah Batu mungkin, ada di jalan apa, mungkin ada di mana. Wilayahnya Pak, sambil kata-katanya menarik di atas. Rumah minimalis, harga ekonomis. Banyak lah kata-kata yang buat orang untuk melihat gitu loh. Terus ketiga, deskripsinya Pak. Jangan sampai rumah luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, nggak tertarik orang Pak. Udah fotonya keren, judulnya menarik, deskripsinya lengkap. Rumah dekat sekolahan ini, rumah ini fasilitasnya dekat pusat bisnis, pusat kuliner, rumah ini ke sekolahan cuma jarak ke tol 5 menit, ke sekolahan cuma 2 langkah, whatever, apapun ada kelebihan-kelebihan di wilayah situ, Bapak sebutkan di deskripsinya supaya menarik, supaya orang tertarik, Pak. Biasanya kalau orang udah lihat foto, judul, lihat tertarik, kan Bapak lihat nih ya, maaf nih, kalau di rumah.com itu kan ada yang orang lihat tuh, ya ada orang ngeklik iklan kita, ada juga tuh di rumah 123 tuh ada yang klik warna merah tuh, yang kayak tombol ting-ting gitu kan. Nah itu semakin banyak orang lihat, kan semakin kemungkinan ditelepon sama orang atau ditanya lewat WhatsApp ya, link kita kan semakin gede Pak. Tapi ingat Pak, karena yang biasanya kalau properti itu open, sorry nih, yang iklanin bukan hanya kita lah. Ada tanda itu kan. Ini kok ngapain? Yang iklanin bisa aja agent lain juga. Kalau kita iklannya lebih menarik fotonya, judulnya sama deskripsinya, maaf ya, tentunya kan pembeli hubunginya ke kita Pak Step. Itu sih Pak, saran saya Pak. Oke, thank you banget Pak Margo. Sip. Kayak Pak Step bisa Sukses menjawab ya, ya. Oke, kejawab Pak. Sama-sama sukses Pak Step. Yuk, thank you. Pak Tommy, gimana ada lagi? Ini ada yang minta. Oh, Pak Samto, slide Pak Margo dan bukusin. Oke Pak, nanti saya share di grup MB Pak untuk materi hari ini, ya kan? Sudah di-share oleh Pak Agung. Oh sudah ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, waktu juga ya, ini kita sudah 2 jam lebih tepatnya. Saya sekali lagi membuka kesempatan terakhir nih, kalau misalkan ada yang masih mau tanya. Ya, oke, ini ada satu nih. Ini siapa ya? Namanya nggak keluar tapi Get Rich Property. Buat para narasumber ya, Pak Margo, Pak Vendri, sama Pak Andre. Ini kita ngomong kalau yang terburuk kasus pandemi ini sampai akhir tahun ya. Nah, apakah ada cara selama 8 bulan ini buat marketing bisa produktif dan tetap bisa jualan? Ada yang mau, Pak Vendri mungkin bisa bantu Pak, 8 bulan misalkan kita dikepung terus, masih PSBB terus gitu ya. Tips and triknya biar bisa tetap jualan. 8 bulan. Saya sih nggak berpikir sampai 8 bulan gitu loh. Sebulan lagi lahiran gitu ya. 9 bulan. Saya kira kalau sampai 8 bulan mungkin udah kacau negara ini. Prediksi saya sih sama kayak Pak Margo, mungkin sekitar Juni ya. Mungkin selesai Lebaran pun kalau wabah ini
cuma di PSBB seperti ini, orang akan nanti pasti akan mulai kerja lagi, saya yakin nih. Tapi nanti kerja kita pakai masker doang, makanya kalau saya bilang sih, ya kita harus kreatif. Benar-benar kata Pak Margo tadi sangat benar banget itu loh. Jadi harus kreatif, harus mulai berpikir, mulai berubah, belajar, dan medsos itu branding. Saya sebenarnya di medsos itu branding gitu loh. Saya pernah jual lewat WA, status WA, saya pernah jual lewat Facebook, saya pernah dapat listing lewat IG. Ya, 3 itu doang yang sekarang saya lagi aktif gitu loh. Saya kira kalau 8 bulan ya kita ada strategi jangka pendek, jangka panjang ya. Tetap kalau sampai 8 bulan saya sih feeling saya bukan hanya properti ya, rontok semua. Iya, semua ya rontok semua gitu loh. Sekarang pun gimana? Saya cari yang berpeluang, yang saya tanya-tanya, yang masih ada jawaban, masih ada peluang itu orang pemain saham loh. Pemain saham uangnya kayaknya bisa lari ke properti saat ini. Iya. Mereka... Kalau yang bisnis punya pabrik, ini saya lagi dititipin propertinya yang punya pabrik suruh jual cepet nih kayak gini. Jadi kita harus pintar-pintar lah milah-milah mana hot buyer-nya sekarang gitu. Iya. Kalau saya sih belum berpikir, saya 8 bulan. Kalau 8 bulan rontok semua sih. Pak Margo bukan jawaban itu sih. Iya. Aduh. Saya sih planning saya baru 2-3 bulan ke depan. Saya roba, tapi kalau 8 bulan saya bilang rontok semua sih. Ya makanya sekali lagi saya bilang kita mulai dari langkah kecil, ya kan? Yaitu behavior kita harus berubah, ya kan? Setiap pagi habis lagi ngopi kayak whatever ya, 5 aja Anda update listing Anda, gitu kan? Anda teleponin, tanya kabarnya segala macam. Biasakan seperti itu, saya rasa itu akan jadi habit. Kita kerja dari rumah pun sudah akan terbiasa gitu ya Pak Margo ya. Ya, jadi ekonomi berbasis di rumah, ada satu artikel dari Pak Yusuf Hadi itu bagus ya. Jadi sekarang orang mulainya di rumah ya. Jadi yang tadinya work from home itu ada living, ada flying sama walking. Jadi kita bisa dekat dengan anak-anak, kita bisa lebih banyak beradaptasi. Dulu kan mungkin Pak Tommy kita kan sama-sama orang jalan Pak, berangkat pagi pulang malam Pak. Ketemu anak, Bapak punya anak jagoan 3 tuh, mungkin jarang berinteraksi. Sekarang di rumah tuh kita sering berinteraksi ya Pak ya. Itu nilai plusnya 1. Kedua, maaf ya, ingat ya Bapak Ibu, kita sama-sama doain lah semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir, Indonesia pasti kuat ya. Tuhan ngasih sesuatu, pasti ada sesuatu di balik itu. Ya, mungkin kita harus banyak istirahat lah supaya alam ini segar. 1. Kedua, kalau tadi saya mau menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang prediksi sampai 8 bulan, mungkin nggak? Saya bilang mungkin, Pak. Ya, mudah-mudahan antivirusnya cepat diketemukan supaya kita akan cepat sembuh. Nah, jika sampai 8 bulan itu seperti apa, Pak? Ya, tentunya mulai sekarang salah satunya Bapak Ibu tolong menghemat karena salah satunya tuh yang punya perusahaan tuh kan cash flow dijaga, masih ada peluang kok. Yang tadi saya bilang tuh ada developer bisa kok PPJB dapat komisi full, ada juga yang bisa sewaan. Jadi tidak ada namanya kalau kita bicara ini lama nih, udah otak kita udah diam deh. Tapi kalau ada peluang masih bisa. Kemungkinan pasti ada kemungkinan. Ada. Tapi kita berdoa bersama. Ini kan orang-orang pakar nih dari UGM, dari UI, dari ITB, dari BIN. Semua mengatakan sampai Mei. Tapi itu kan kalau taruhlah Mei itu udah pulih. Tapi kan ada namanya pemulihan, Pak. Nggak langsung jebret seperti biasa. Ada beberapa mungkin harus siap. Nah, dari sekarang nih harus mempersiapkan. Jadi seperti itu. Kalau satu strateginya, ntar mungkin ada sesi sharing lagi. Jika memang seperti lama ada beberapa hal yang ada strategi seperti apa. Mungkin saat ini kita berpikir sama-sama dalam hati kita virus ini sampai Mei berakhir. Karena kan di Wuhan udah berakhir, Pak. Ya, itu Pak Tommy. Oke. Audio Jungle.